dalam syarikat ini. Mari kita bergerak. Mari kita meninggikan nilai-nilai keluhuran. Dan mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan. Agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Dari zaman kolonial hingga era digital, organisasi masyarakat atau ormas punya peran penting dalam sejarah Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, sebagian ormas justru jadi masalah. Kenapa bisa begitu? Dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ayo kita bahas tuntas. Organisasi masyarakat di Indonesia sudah ada sejak masa pergerakan nasional. Kita mengenal Budi Utomo, Sarekat Islam, Taman Siswa. Mereka itu adalah cikal bakal ormas modern. Sebuah organisasi masyarakat yang lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di masa kemerdekaan dan Orde Lama, ormas dijadikan alat perjuangan ideologi. Bahkan ada ormas buruh, pemuda, petani, hingga keagamaan. Tapi nyampe ke masa Orde Baru, peran ormas ini sangat dibatasi ketat. Mereka nggak bisa eksis kalau mereka mengganggu kekuasaan. Nah, pasca Reformasi 1998, peran ormas ini kembali dibebaskan. Tapi disinilah masalah mulai muncul. Kebebasan tanpa pengawasan justru jadi bumerang. Ormas yang tadinya jadi alat perjuangan ideologi rakyat, sebagian menjelma menjadi alat untuk kekerasan, pemerasan, bahkan radikalisasi. Blunderannya banyak, mulai dari dijadikan alat politik, ormas yang tadinya perannya sebagai pengabdian sosial, justru malah dijadikan alat politik oleh oknum elit politik untuk mendapatkan massa. Kedua, ormas main hakim sendiri, melakukan sweeping sana-sini, mengintimidasi warga, sehingga meresahkan di masyarakat. Ketiga, melakukan pemerasan terhadap pengusaha dengan dalih keamanan, sampai dengan radikalisasi, menyebarkan ideologi ekstrim dan anti-NKRI. Yang bikin makin miris, ormas justru dilindungi atau dibiarkan begitu saja oleh oknum aparat dan elit politik. Kenapa bisa begitu? Karena suara massa masih laku dalam politik. Jika dibiarkan, ormas akan jadi virus demokrasi. Tapi jika dibubarkan tanpa proses, akan dituduh anti-demokrasi. Lalu solusinya apa? Undang-undang ormas harus ditegakkan. Ormas yang melanggar hukum, bubarkan. Tapi harus lewat jalur hukum. Jangan sekedar SK Menteri. Semua ormas harusnya diwajibkan melaporkan kegiatan dan sumber dana. Ada transparansi dan tanggung jawab. Masyarakat harus diedukasi bahwa ormas bukanlah preman berseragam. Kita punya hak untuk menolak tekanan dari ormas liar. Dan yang paling penting, masyarakat harus pilah memilih mau masuk ormas itu jangan sembarangan ya.
Jangan ada lagi ormas-ormas peliharaan. Kalau salah, ya dihukum tanpa pandang bulu. Ormas bisa jadi alat yang besar untuk kebaikan. Tapi kalau dibiarin liar, justru akan jadi bencana sosial. Pemerintah harus berani menertibkan, masyarakat harus berani kritis. Karena negara ini milik kita semua, bukan milik ormas manapun.